welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Siang ini Flo mengajak Devano untuk bertemu. Awalnya pria itu menolak, tetapi pada akhirnya menyanggupi juga karena Flo mengatakan ada hal sangat penting yang ingin dia bicarakan. Sebuah kafe di depan bank tempat Devano bekerja yang sedang ramai pengunjung menjadi pilihan tempat mereka bertemu. Karena jam makan siang sudah pasti banyak orang yang ingin bersantai sejenak di tempat tersebut. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Flo?" tanya Devano to the point. "Tentang Vivi." "Kenapa Vivi? Dia baik-baik saja di apartemenku." Pandangan Flo terarah keluar jendela. Mereka memang duduk di kursi meja paling ujung, di dekat jendela. "Aku sudah putuskan. Silakan kamu ambil hak asuh Vivi." "Apa? Maksudku, aku sangat senang dengan keputusan kamu. Tapi, kamu terlalu cepat berubah pikiran. Tidak adakah yang sedang kamu rencanakan?" tanya Devano penuh rasa curiga. "Kamu terlalu picik menilaiku. Aku hanya merasa sedang tidak baik. Karena itulah aku rasa pengasuhan Vivi akan lebih baik jika di tanganmu." "Tidak baik. Tidak ada penyakit yang sedang menggerototimu, kan?" Devano menyelidik. "Tidak. Aku hanya ingin bersantai sejenak dari semua yang berhubungan dengan masa laluku." "Masa lalu? Aku tidak salah dengar. Vivi anak kamu, masa depan kamu. Kamu bilang masa lalu." "Ayolah, jangan berpanjang dan melebar kemana-mana. Intinya, kamu bersedia atau tidak?" "Tentu saja. Aku justru sangat senang. Aku yakin dengan pengasuhan Wulan, Dava dan Vivi akan jauh lebih baik." "Baiklah, aku harus pergi." Flo berdiri. Saat tubuhnya berada di samping Devano, ia menunduk. Dengan tidak tahu malunya, wanita itu mencium bibir sang mantan suaminya. Di rumah Evan, kemarahan Verlin belum juga mereda. Akhirnya hari ini Evan memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor. Namun, Verlin masih juga mendiamkannya. Tidak ada pelukan ketika tidur. Tadi pagi sarapan juga hanya dilewati dengan saling diam. Jelas, Evan terlihat sangat frustrasi. "Tuhan, apa salah hamba Tuhan?" Verlin sedang merapikan pakaian Arvin yang baru saja kering. "Sayang, mau sampai kapan kamu seperti ini? Kalau kamu sedang menghukumku, tolong, sudahi hukuman ini. Aku udah gak sanggup." Mendengar keluhan suaminya, Verlin hanya melirik. "Duh, aku baru tahu kalau kamu tuh ngambekan." Celetukan Evan buat Verlin mendelik ke arahnya. "Kenapa? Gak terima? Gak suka? Mau pisah aja?" Enggak. Bukan maksud aku gitu. Aku hanya frustasi kamu giniin. Baru diginiin aja udah frustasi, sosokan kegenitan. Aku gak genit yang, sumpah. Udah aku mau bobo siang sama Arvin." Verlin berdiri kemudian membawa baju yang sudah ia lipat ke ruang menyetrika pakaian. Setelah itu ia ke kamar. Evan pun langsung bergegas berdiri dan berlari mengikuti. Sorenya, Devano baru saja pulang dari kantor. Begitu sampai di apartemen, ia langsung mencari Wulan. Rasanya ia ingin pindah rumah, tinggal di apartemen, dan kini ada Vivi beserta babysitternya. Rasanya kurang nyaman, kurang bebas. Ia ingin bisa bermesraan dengan sang istri, membangun kenyamanan. Siapa tahu sedikit demi sedikit miliknya bisa berfungsi kembali. Nyatanya dia merasa tidak enak. "Lan, tadi siang saya bertemu dengan Flo. Ada apa, Pak?" "Dia menyerahkan pengasuhan Vivi kepada kita." Tidak berbeda dengan respon Devano, Wulan pun cukup terkejut mendengarnya. "Kamu pasti terkejut?" "Sama, saya juga tadi begitu. Dia bilang dia sedang tidak baik, makanya ingin kita yang merawat dan mengasuh Vivi." "Saya senang, Pak. Semoga saja tidak ada niat jahat di balik ini semua. Semoga. Kalau sampai dia berniat jahat, saya tidak akan memaafkannya." Devano meraih tangan Wulan ketika wanita itu akan beranjak meninggalkan kamar. "Mau kemana?" "Buat minum buat bapak." "Nggak perlu, aku mau ini saja." Devano menunjuk tubuh bagian depan Wulan. Sang istri tersenyum, kemudian duduk di pangkuan suaminya yang duduk di tepi ranjang. Sore yang indah untuk Wulan, karena suaminya berhasil memberikannya sebuah gelombang yang selalu bisa membuat tubuhnya bergetar. Meskipun kenyataannya suaminya memiliki kekurangan. Di rumahnya, Flo sedang menikmati kesendiriannya. Dia capek,
Dia lelah. Ia muak dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya. Konsultasi dengan psikolog yang ia lakukan nyatanya tidak berefek apapun. Karena itulah, ia memutuskan mulai saat ini ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Iya, hanya untuk dirinya. Dia ingin bermetamorfosa kembali menjadi seorang gadis. Dia ingin merasakan kebebasan lagi. Siapa tahu dengan hal itu ia akan menemukan jati dirinya. Ia bisa menemukan kenyamanan hidup. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengemasi barang-barangnya. Ia ingin keluar dari rumah yang ia tinggali dari kecil. Itu bukan haknya. Dia akan menyewa apartemen yang murah untuknya tinggal. Selain itu, ia juga akan keluar dari kantor Evan. Lingkungan itu tidak cocok untuknya. Dia akan mencari lowongan kerja lain, entah menjadi penyanyi kafe lagi, wedding singer, atau yang sejenisnya. Apa selama ini aku hanya telah menyanyiakan hidup? Mengapa rasanya begitu kosong? Mengapa hati ini rasanya mati? Tak lagi tersentuh oleh cinta. Cinta? Apa itu cinta? Aku rasa seumur hidupku ini tak pernah ada cinta untukku. Bahkan ibu kandungku sendiri pun tak memiliki cinta untukku. Buktinya meninggalkanku dalam kesendirian, tidak mencariku, tidak peduli keadaanku. Andai mama masih hidup, apa mama akan seperti yang lain? Apa mama akan membenciku? Flo bermonolog dalam hatinya. Mama yang dia maksud adalah mama angkatnya, Mama Devano. Setelah memberikan hak asuh Vivi pada mantan suaminya, Flo memilih untuk pindah. Ia ingin mencari suasana baru. Karena hanya sendiri, ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos eksklusif di mana sudah memiliki fasilitas lengkap. Untuk pekerjaan, ia sudah menghubungi Evan melalui chat, bahwa ia ingin berhenti bekerja di kantor sang kakak. Tempat kosnya tidak luas, karena hanya ada satu ruangan berisi ranjang princess lengkap dengan lemari, nakas, satu sofa panjang beserta mejanya. Juga dilengkapi kamar mandi dalam dan dapur mini. Bagi Flo, itu sudah cukup. Ia akan mulai dari awal, memulai hidup baru di atas kakinya sendiri. Siapa tahu dengan begitu emosinya bisa lebih terkontrol. Hari pertama keluar dari rumah dan masuk ke kosan, Flo ingin bersantai terlebih dulu. Baru esok hari ia akan mencari pekerjaan. Kilasan masa lalu, lebih tepatnya masa kecilnya terlintas. Masa di mana mama papa Devano masih ada. Ia hidup bahagia kala itu. Orang tua mantan suaminya tidak pernah membedakannya, meskipun ia hanya anak angkat. Namun, masa puber telah mengubah segalanya. Perasaannya pada Devano berubah. Dia mengira itu adalah cinta, tetapi sekarang ia baru menyadari kalau semua itu mungkin hanya obsesi. Tumbuh bersama laki-laki yang tidak bisa dibilang jelek, dan ia sendiri tahu bahwa laki-laki itu tidak ada hubungan darah dan persaudaraan apapun, membuat nalurinya sebagai perempuan berbicara. Apalagi ia tercipta sebagai wanita yang tidak mudah menyerah, keras kepala. Apapun yang diinginkannya harus terwujud, hingga akhirnya tanpa sadar menyebabkan mama angkatnya meninggal karena ulahnya. Ia salah. Namun lubuk hatinya yang paling dalam masih tidak menerima kenyataan bahwa dirinya dengan sengaja dibuang oleh sang ibu, wanita yang telah melahirkannya. Apa salahnya? Jika memang karena dia anak hasil perselingkuhan, bukan dia yang meminta? Pikiran Flo semakin berkecamuk. Sekarang bukan lagi Verlin yang mendominasi pikirannya. Memang, sejak tahu Verlin menjalin hubungan dengan Devano, Flo memang sangat membencinya. Karena itulah, tadinya ia tidak ingin melihat Verlin bahagia dengan siapapun itu. Namun, saat ini Flo lebih memikirkan di mana ibu kandungnya. Sudah tidak begitu tertarik bagaimana hidup Verlin nantinya. Karena itulah, tadinya dia ingin merecoki rumah tangga Evan yang baru ia tahu ternyata kakak kandungnya. Tetapi hati kecilnya mengatakan untuk berhenti. Aku punya kabar gembira buat kamu, ucap Evan yang baru saja pulang dari kantor. Verlin hanya melirik, tidak tertarik. Masa respon kamu cuma lirikan sih, protes Evan. Jujur saja ia sudah tidak betah, terus didiamkan. Terus maunya apa? Mau dicium? Oh gah. Kamu mau ngambek sampai kapan? Aku capek kamu giniin. Hanya karena masalah yang sebenarnya bukan aku yang buat, kamu terus-menerus giniin aku. Kamu tahu, dari kantor aku sudah sangat berharap kamu akan menyambutku dengan senyum manis. Sudah melupakan semuanya. Tapi yang ada apa? Apa kesalahan sefatal itu? Sampai kamu gak mau lagi maafin aku. Kamu terlalu lembek sama adik kamu. Apa kamu lupa? Aku punya masa lalu yang sangat buruk tentangnya. Dan apa kamu lupa?
Aku bukan mantan suami kamu. Aku bukan dia yang akan selemah itu. Kalau alasan kamu takut aku akan mudah tergoda seperti dia. Dari kemarin aku tidak mempermasalahkan sikap kamu, karena mungkin kamu cemburu. Aku memaklumi itu. Tapi kalau sampai berlarut-larut, aku capek juga, Fer. Kita bukan lagi anak-anak, bukan lagi ABG yang sedang pacaran. Kita suami istri yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Aku selalu berusaha untuk bicara pelan sama kamu, tidak pernah marah-marah sama kamu, karena aku berharap jangan sampai kita bertengkar. Verlin diam, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Aku hanya ingin bilang ke kamu, kalau Flo sudah keluar dari kantor. Dia tidak jadi ikut bekerja di kantor kita, dan dia juga pindah rumah. Aku tidak tahu kemana dia pindah. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Maaf kalau tadi mungkin aku sedikit keras padamu. Setelah ini terserah kamu mau bagaimana bersikap kepadaku. Kalau masih ingin marah ya silakan. Tidak ada lagi yang Evan lakukan. Ia melangkah menuju kamar, berniat untuk mandi agar tubuhnya lebih segar. Jujur saja, pria itu bukan tipe yang suka membiarkan masalah berlarut-larut. Lelah rasanya jika harus seperti itu. Baginya keluarga adalah tempat ternyaman untuknya melepas lelah, tidak nyaman jika harus didiamkan. Evan memang merasa dia telah salah mengambil sikap, namun bukankah tidak terlalu fatal? Berhari-hari didiamkan rasanya sudah keterlaluan. Bukan masalah dia tidak mendapat jatah di ranjang, itu hanya guyonan. Tetapi lebih ke suami istri, bagusnya tidak membiarkan masalah berlarut.